Jangan kasar-kasar loh Pak. Kita warga di sini. Saya nggak mau. Ini nggak boleh. Security kita ditangkepin di depan. Tiba-tiba gerombolan polisi tersebut masuk ke dalam. Jadi tanpa surat perintah, tanpa surat tugas, orang semua ditangkap-tangkepin. Pemilik sah, tapi sekarang dianggap preman. Yang dibilang rampok siapa? Merampok kami semua. Semuanya. Pemda itu harus berani untuk mengambil paksa itu fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdaftar atas nama pengembang RRA itu, supaya jangan ada alasan lagi mereka untuk kriminalisasi warga yang udah beli secara lunas. Jangan kasar-kasar loh Pak. Kita warga di sini. Saya nggak mau. Ini nggak boleh. Ya, itu tadi adalah video di mana ibu ini, ibu Vera. Tadi itu sama siapa tuh, Bu? Sama Bapak dari Polda ya. Itu lagi ngerebut apa tadi? Maksudnya apa sih lagi? Peristiwa itu sebenarnya terjadi sangat mendadak dan di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi pada saat itu sebenarnya saya posisinya lagi makan di ruangan dan tiba-tiba ada teman yang bilang kalau security kita ditangkepin di depan. Nah, saya sempat ke depan, saya lihat, terus tiba-tiba segerombolan polisi tersebut masuk ke dalam. Dan maksudnya saya tanya, ada apa ya Pak? Tapi beliau tidak menjawab, malah sampai bilangnya cukup ikut kami aja, langsung nanti kami jelaskan di kantor. Nah, di saat itu saya langsung tanya, surat tugasnya mana? Tidak perlu itu, langsung di kantor aja surat tugas, intinya gitu, sampai akhirnya terjadilah saya didorong sama dari Polda itu. Ini apa kasus apa sih jadi sebenarnya Pak Martin ini? Ya, jadi sebelumnya akhirnya kita ketemu lagi Mas Buya. Iya, setelah lama nih ya. Ini podcast pertama kita ya selama beberapa bulan. Iya. Jadi gini Mas Buya, Mbak Vera cerita Pak Manu, Pak Kuang ini adalah perwakilan dari warga di dua kelompok. Kelompok itu maksudnya adalah yang satu mewakili apartemen, yang satu lagi mewakili ruko. Nah, dua kelompok ini sama-sama menjadi korban dari kezaliman pengembang. Nama PT-nya kalau nggak salah singkatannya RRAA. Nah, pengembang ini dulu dari tahun 2010 ya, buat semacam kayak beberapa apartemen itu di wilayah sekitar dengan SHGB dan di atas lahan konsesi sama Perumnas ya kalau nggak salah. Nah, sebelum buat apartemen lebih dulu mereka bikin ruko, tapi masih di satu wilayah itu ya. Nah, rukonya itu dari 2000 berapa Pak? 2011. 2011. Ya, Oke. 2011 Dari 2011 sampai saat ini 120 ruko semuanya sudah dibayar lunas. Oh, kalau ruko ini bangun. Lalu apartemen juga sama dari 10 ya. 10 akhir. Nah, hampir semuanya sudah dibeli unitnya. Nah, pada saat prosesnya itu si pengembang ini menjanjikan untuk memasukkan air pump. Ya. Itu dalam AJB-nya. Iya, tapi ada. air pump itu tidak direalisasikan. Sampai akhirnya mereka memberikan air ya melalui pengelolaan anak perusahaannya, yang mana pada saat air itu dicek karena banyak warga yang sakit, ternyata air itu tidak layak untuk hewan. Bukan tidak layak untuk manusia, tidak layak untuk hewan. Nah, akhirnya warga itu kan kesal. Pada saat kesal itu protes, sampai akhir anak perusahaan itu yang mengelola lingkungan, baik di apartemen maupun di ruko, nggak bisa lagi menjawab apa yang dipertanyakan oleh warga dan mengundurkan diri. Nah, mengundurkan dirinya meninggalkan masalah. Security-nya terlunta-lunta, nggak dibayar. Petugas kebersihan juga sama, nggak dibayar. Tagihan air yang tadi air comberan itu sekitar MM-an itu nggak dibayar. Nah, akhirnya warga itu inisiatif. Warga apartemen nih ya? Warga apartemen maupun ruko inisiatif. Mengelola masing-masing lingkungannya. Meneruskan lah. Nah, setelah dikelola, si RRA ini mau masuk lagi. Setelah diperbaiki nih. Masuk lagi kasih surat kuasa atau kasih kontrak kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang diduga terafiliasi sama orang-orang yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan ya.
dan ingin mengelola lingkungan di apartemen ataupun di ruko, ingin mengelola keamanan dan juga parkiran. Nah, warga nggak setuju. Tapi mereka mau masuk memaksa untuk mengelola IVL tersebut. Nah, sampai akhirnya mereka mengirimkan ormas, mengirimkan orang-orang bayaran. Ya, setahun itu bisa 3 kali Mas Uya. Sampai yang terakhir tadi ya. Mereka pernah laporkan kita ke Polda ya di tahun 2024, lalu puncaknya di tahun 2025 kemarin ketika ada operasi premanisme. Ini nggak tahu kenapa Polda tiba-tiba datang. Menuduh katanya klien saya ini Pak Manhutu merupakan kepala preman katanya. Padahal dia pemilik unit di ruko, punya unit. Warga. Masa dituduh preman? Terus Civera katanya dibilang bagian dari orang-orang yang mendukung preman. Jadi tanpa surat perintah, tanpa surat tugas, orang semua ditangkap-tangkepin. Nah itu kan yang nggak benar. Nah di sini titik beratnya begini Mas Uya. Saat ini kan warga dilapor-laporin nih sama pengembang tadi. Yang jadi pertanyaan begini, kalau warga dilaporin dengan pasal 167 memasuki pekarangan orang, ya, kan dulu pengembang ketika jual, nawarin, kan bukan cuma nawarin rumah kan, bukan cuma nawarin apartemen, bukan cuma nawarin ruko. Kan ada bagian yang integral di situ, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalanan-jalanan yang untuk melewati supaya dia bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, yang jadi soal sekarang, pengembang ini jualnya jual apa sih? Jual ruko, jual apartemen, atau jual penjara? Kalau dia jual penjara, oke. Ini kan dia jual apartemen, dia jual ruko. Kalau jual apartemen, jual ruko, harusnya ada aksesnya. Nah, ini yang menurut peraturan perundang-undangan dan juga Perda, itu dalam waktu 2 tahun harus diserahkan kepada Pemprov. Betul. Nah, ini yang nggak dilakukan, Mas Uya. Jadi dia alasannya, oh iya kan SHGB-nya atas nama kita. Berarti orang-orang ini memasuki pekarangan kita. Loh, enak bener lu ngomong. Kan nggak boleh begitu dong. Kecuali you jual penjara, baru ketika kita keluar, kita masuki pekarangan, itu kan nggak, itu kan jual ruko. Nah begitu Mas Uya. Nah ini perjuangan kita sekarang, ya, karena kasihan. Bayangin, warga dilaporin memasuki pekarangan. Ini apartemen sendiri, udah ada sertifikat? Belum ada. Justru belum. 13 tahun. 13 tahun. Masih hak apa nih jadi? Masih PPJB. Masih PPJB. Kami Belum hanya belum memegang. ada sertifikat ya. Kalau apartemen ya Mas, kalau ruko memang sudah ada Sudah. Ruko sertifikat. sertifikat. Iya. Pemilik sah, tapi sekarang dianggap Dianggap preman. Malah Preman. dibilang rampok kalau yang dibilang kami. rampok siapa? Merampok kami semua. Semuanya. Oke. Dibilang rampok. Padahal udah dibeli. Baru udah dibeli. Beli Oke. cash. Lunas. Sampai ribut sama polisi itu gimana cerita aja nih? Ya itu dia, sampai aku juga sempat bilang sama polisinya, sebenarnya sempat ada komunikasi juga. Setelah itu saya bilang, Pak, kita tuh udah dari 5 penjuru mata angin nih. Iya. 3 dari preman, kiriman orang-orang developer, 1 tim hore, ibu-ibu dari tangga depan, Tsunami juga, terus yang kelima dari bapak nih, dari kepolisian. Saya bilang, yang saya nggak habis pikir, kalau yang 3 dan 1 ini berpikiran pendek, menangkap seperti itu wajar. Tapi yang saya nggak habis pikir, ini dari kepolisian. Polisiannya mana nih? Dari Polres? Polda. Polda Metro Jaya. Unit 2 Ranmor. Nah, Baru unit Ini, Ranmor. Bang. oke, ditanya nggak kepentingannya apa dia? Enggak, mereka cuma bilangnya itu Iya. mereka dalam dibalutnya itu adalah operasi berantas jaya premanisme bilangnya. Yang dituduh preman siapa aja nih? Pak Manu. Oke, Bapak preman Pak ya? Bapak kepala preman ya bagaimana Pak? Begitu dituduh. Iya. Bilangnya seperti itu. Oke, apa sih Mas dasar hukumnya dia dibilang preman tuh? Apa karena dia protes apa? Bukan, jadi begini. Saya ketua paguyuban di situ. Iya. Pada saat mereka minggir, kita bentuk paguyuban. Iya. Itu sebenarnya dasar pembentukan paguyuban itu untuk karena waktu kita mau mengurus ke Palija, dulu sebelum ini masih Palija, itu tidak bisa perorangan dari ke satu kawasan. Jadi harus ada satu wadah. Sehingga kita bentuk itu buru-buru. Kita bentuk, Menkumham keluar, kita maju ke sana. Ya terus sampai Bapak dibilang preman tuh apa yang Bapak lakukan Pak? Ya nggak ada kita. nggak tahu juga. Ya itulah memasuki lahan orang tanpa ini. Memasuki lahan orang yang pada lahan Bapak sendiri. Betul. Oke. Jadi begini Mas Iya, Uya. iya. Ini di Waktu hari itu kan hampir lagi saya diciduk marak-maraknya. Bentar, ya, gimana? Hari itu waktu pencidukan Pak Manu, Bapak tuh sempat diciduk kamu dibawa kemana Pak?
Dibawa ke Polda. Udah Polda. Oh, sempat diciduk. Iya. Ini kan foto saya. Bawa ini semua. Pak Manu diciduk di atas Iya. Ini dari depan Iya, rumah. Bapak diciduk bawa ke Iya, Polda terus. di atas mobil polisi itu kan ada mobil Iya, bus iya. itu. Datanglah mereka mampir ke depan rumah saya. Iya. Pukul saya juga mau diciduk. Iya. Ini wakil Ini soalnya. wakil preman ceritanya. Iya. Iya, terus iya, iya. Cuman pada saat itu saya bersikeras, saya bilang saya nggak akan pergi kalau memang ada Nggak ada surat surat, resmi. Iya. Ah. Jadi alasan juga pemberantasan premanisme, saya tanya atas informasi dari mana menyatakan saya ini premanisme. Iya. Nah, dia bilang dari warga yang mana? Mereka nggak bisa bapak-bapak polisi ini nggak bisa Nggak bisa menyatakan menjelaskan. Nah, akhirnya saya bersikeras nggak mau ikut, saya nggak mau buka pintu saya. Terus Bapak bisa pulang akhirnya gimana, Pak? Saya nggak tahu tuh Setelah- gimana caranya. Setelah Waktu viral, itu viral kan Iya. waktu itu viral. video di TikTok. Iya. Karena kebetulan kita memang saya dengan Bu Rita ada ke Polda bermaksud untuk menemani Pak Manu karena kan kondisi beliau ya yang sudah usia lanjut. Jadi di situ Jadi preman usia lanjut lah ceritanya. Iya. Iya, iya, iya. nah Iya, jadi iya, iya. saat itu ya salah satu dari anggota timnya sempat nyamperin komandan tersebut dan bilang, "Pak, ini viral." Hmm. Gitu. Dan memang sempat beliau minta Di kita take take down. down video Take down itu tersebut, berita. tapi kita nggak mau. Iya, iya. Siapa ini minta take down? Kita, Yang minta take down siapa? polisinya Bang. Kanitnya itu. Komandannya. Kan yang dari Ya ini, si Polda Pak- itu. Pak Ipik ini. Kan yang dari Polda. Oke, Ini- sekarang kelanjutan. Oke. Nah, selanjutnya gimana, Bang? Jadi begini Mas Uya, jadi unit ini unit yang menangani laporan dari pengembang terkait memasuki pekarangan orang lain. Lalu di tanggal 24 Mei, mereka juga bersama pasukan yang lain itu ya di Polda, datang katanya berdasarkan aduan masyarakat untuk memberantas premanisme. Iya. Ini kan aneh ya. Karena kenapa saya bilang aneh? Ya kok bisa gitu loh. Yang memberantas preman itu unit yang menangani laporannya si pengembang. Iya. Dan yang kedua kalau dibilang pengaduan masyarakat yang mana? Iya. Nggak ada. Kita tanya ke warga kita, ada nggak yang ngaduin kita preman? Nggak ada. Jadi kalau saya bilang ini semua cipta kondisi. Kenapa? Mereka ini mau memanfaatkan momentum kemarin premanisme itu untuk mengkriminalisasi yang justru bukan preman. Iya. Nah, saat ini perbuatan mereka lagi diuji sama kawan-kawan kita juga. Iya. Timnya Pak Ponto ya, Iya. melalui pra-peradilan. Dan juga ada juga pengaduan ke Propam. Iya, Propam. Supaya ke depan janganlah menggunakan Kekerasan. kekuasaan negara ini untuk berpihak kepada pengusaha gitu loh. Jangan. Nanti kalau begitu caranya nggak akan ada keadilan di negara ini. Dan yang justru didukung itu adalah warga. Karena kenapa? Setahun 3 kali Mas Uya, ada aja orang-orang bayaran. Ini Pak Akuang ini korban dipukul. Jadi ada orang-orang berbaju hitam ngeringsek masuk ke dalam, lalu Iya. mukul si Pak Akuang. Makanya kan karena warga itu butuh keamanan, makanya di-hire lah security. Iya. Security-nya pun hire-nya dengan badan usaha jasa pengamanan yang resmi gitu loh. Ini didatengin kemarin Pak Akuang kena Iya. Nah, makanya sebenarnya permasalahan yang paling krusial Mas Uya, Iya. ya Pemda itu harus berani ya Itu. untuk mengambil paksa itu fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdaftar atas nama pengembang RRA itu supaya jangan ada alasan lagi mereka untuk kriminalisasi warga yang udah beli secara lunas Oke. ya dan membayarkan kewajibannya kepada RRA. Iya. Justru di sini haknya warga yang belum di-deliver. Oke, dan ini berarti udah pernah ngadu ke DPRD atau Sudah dari dari komisi apa berarti ini? Kalau DPRD kan A, B, C, D, E ya. kalau DPRD itu kemarin sih dari Komisi B Iya. Pak Manuara, Iya. akhirnya air terselesaikan memang Iya, Bang. Lalu masuk lagi ini kan kita ke Komisi A ya mestinya pemerintah Pemerintah ya. ya. Mestinya mereka yang take over. Nah, Oke, kami nanti pun coba juga nanti, biar istri saya koordinasi sama teman-teman betul. dari komisi A ya. Itu pun juga Iya. Bu Hilda juga menyaksikan waktu Iya, itu kami audiensi di Iya, DPR iya. dengan Pak Darmadi, Bang, seperti Iya, itu. Dengan Pak Darmadi. Oke, dan intinya sekarang laporan mereka ke polisi ini Naik sidik Mas. naik sidik. Naik sidik Pak ya. Jadi mereka tetap dianggap penyerobot lahan. Iya. Enggak. Sekali gini, kalau kepastian hukum itu kan orang bersalah kalau ada putusan pengadilan Iya, berkekuatan udah, hukum udah, tetap. iya. Cuman kan sekarang kalau kita berbicara KUHP, kalau naik penyidikan berarti kan ada unsur Ada pidana. unsur, ada Yang dianggap jadi soal memenuhi unsur, sekarang. Iya, iya. Ini kan laporannya Iya. 3167 Iya. memasuki pekarangan Iya. orang lain. Iya. Nah, polisi harusnya tanya kepada RRA, you itu jual penjara atau jual rumah? Iya. Kalau you jual rumah, you jual apartemen, Iya.
nggak bisa lu jual properti itu tanpa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Iyalah, pasti jelas lah. Mau rumah, real estate, mau apartemen ya harus ada fasilitasnya. Ya kalau beli kamar doang ya benar jual penjara. Jual penjara. Gitu kan. Nah makanya itu dia saya Penjara bilang. aja ada fasilitasnya, ada kantinnya, ya ada toiletnya yang ya kan. Nah makanya kemarin Iya, kan iya. saya itu masuk ketika perkara ini udah naik penyidikan. Iya, iya. Kemarin saya pun udah ketemu Iya. sama yang namanya Pak Ipik. Saya bilang begini sama beliau, Pak, di dunia ini, khususnya di Indonesia, nggak ada orang ataupun perusahaan yang hanya memiliki hak. Iya. Kalau orang ataupun perusahaan memiliki hak, dia punya kewajiban Iya. juga. Nah makanya kalau berdasarkan undang-undang dan peraturan, pengembang boleh bangun Iya. apartemen dan ruko. Iya. Tapi pengembang juga berkewajiban ketika selesai membangun dan sudah dibayar lunas, dalam waktu 2 tahun harus selesaikan dan serahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk itu jalan-jalan itu. Betul. Kalau ini kan mereka sengaja, diduga Iya. sengaja, supaya mereka terus yang mengelola. Nah kalau mengelola benar, warga mungkin Iya, nggak akan keberatan. seperti Cuman kan itu. ada preseden. Iya. Dikasih hak untuk mengelola, ternyata tidak amanah. Iya. Dikasih air untuk hewan pun nggak layak. Iya. Ya wajar aja, warga nggak mau sendiri. lagi Keberatan. Iya. Ya. menerima mereka. Dan Menolak kalau keras. mereka warga nggak mau, jangan dipaksa dengan bawa-bawa preman. Iya. Dan menuduh mereka preman. Itu yang nggak bisa kita terima. Oke, dan langkah hukum apa yang dilakukan berikutnya dari Ini kita lagi kasih kesempatan Iya. ya untuk Iya. Pemda ya. Cuman kalau nanti memang nggak ada action, ya mau nggak mau kan harus ada tindakan. Nah ini kita lagi merencanakan langkah-langkah dan strategi ke depan gimana caranya. Pokoknya fasilitas umum dan fasilitas sosial itu itu harus wajib diserahkan. diserahkan kepada Pemda. Iya. Supaya nggak ada alasan lagi buat mereka bilang, oh ini tanah kami mau masuk. Oke. Masih ada sisa tanah kami. Padahal ujung-ujungnya dia mau apa? Iya. Dia mau kelola lagi Iya. pemeliharaan Iya. warga itu yang Iya. warga nggak setuju. Iya, warga masih di situ. Oke, dan ini mudah-mudahan Pemda bisa menyelesaikan ini. Ini mungkin lewat DPRD juga nanti akan memfasilitasi Iya. lagi biar lebih tuntas nggak cuma dengar pendapat aja gitu ya. Mungkin Iya. kita bisa tambahkan ya Iya, Bang, iya. yang Iya. kita tuntut tuh sebenarnya sebagai pemilik ya. Iya. Kita beli, kita minta sertifikat kita itu terbit. Karena Untuk apa? 13 Alasan tahun mereka apa nggak terbit masih PPJB berarti ya? nggak jelas. Janji Jadi nggak Janji-janji ada dari kebang lah. 2017, Iya, iya. 2019 sampai sekarang itu sertifikat kan tidak terbit. Iya. Kita Pajak hanya pegang belum bayar dong. belum. Ya, Nah, karena kita Itu udah bayar belum- BPHTB. BPHTB iya, itu iya, kita iya, sudah iya, pecah iya. unit, Itu kan dan jadi itu persoalan serah lagi tuh. terima Iya, dari iya, awal iya. seperti itu. Kedua, PAM yang mereka janjikan dari awal kan akhirnya kami yang runtutan Iya, dan iya. akhirnya selesai. Puji Iya, Tuhan iya, kami iya. bisa membayar sendiri dengan patungan, Iya. bantuan dari DPRD juga Bang memang. Iya. Nah, yang ketiga ya kita minta P3CRS Iya. itu kan memang hak kita Iya, ya. iya, perhimpunan Rumah peng- susun. Iya, iya. P3CRS itu Iya. penting loh Bang untuk semua apartemen Iya. hunian vertikal untuk ke depan kita Jakarta ini akan lebih banyak lagi kan Iya, hunian-hunian pastilah seperti tanah kan itu. makin susah. Janganlah ya. dibikin kebijakan-kebijakan yang mempersulit kita sebagai Oke. pemilik seperti itu sih Bang. Oke, ada harapan yang ingin kita. disampaikan lagi mungkin Pak? Ya mungkin satu hal Harapan yang kita perlu lah gimana? Itu aja. pada saat waktu mereka masih mengelola segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kita itu diabaikan oleh pengembang. Itu lampu-lampu tidak pernah ada, sudah kayak kuburan di situ. Iya, Nah, setelah kita ambil alih, kita benahi semua. Dengan dana IPL yang ada dari warga, kita serahkan, kita bangun sendiri. Udah beres tiba-tiba. Iya. Mau masuk lagi. Ada masuk lagi karena kelihatan sudah rapi di situ. Tempat-tempat yang biasa pembuangan sampahnya tidak pernah beres sudah kita bereskan untuk penempatan sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah kan gitu ya. Dan ini sudah 2 tahun kita gebrak karena dia itu sebenarnya kalau dia serahkan aja namanya KRK itu semacam plan layout begitu. Serahkan ke Pemda, Pemda akan suruh BPN datang patok. Ah disitulah suasana kita. Sengaja dia bilang hilang segala macam berantakan. Sampai kejaksaan pun disuruh panggil dia, diminta oleh wali kota. Itu ada surat dari wali kota kepada kejaksaan untuk panggil dia. Tapi dia tidak menggubris itu. Ya, Ah. baik. Itu saja. Oke, siap. Akhirnya ada lagi mungkin Bang. Ya itu aja Mas Uya. Dan Iya. nanti kalau misalkan pengembang ini nonton video ini atau Iya, tim iya, hukumnya iya. mau Ya, langsung share aja linknya. mau menyanggah, kasih kesempatan Mas. Iya, iya. Kasih Boleh, kesempatan, cover both side. Boleh di sini, silakan duduk di sini. Kita dengar penjelasan dari mereka. Kalau ada yang nggak benar dari mereka juga silakan. Siapa tahu mereka nggak benar ya kan. Iya. Bapak Ibu nggak benar, silakan duduk di sini dan Nanti baru terakhirnya sama-sama Iya. mereka menyampaikan argumennya, saya sampaikan argumen Iya. saya, itu ya lebih enak. itu lebih Ya. enak. Dan juga mungkin nanti saya ke kepolisian juga nanti ke Polda Metro Jaya juga saya akan kasih share linknya nanti. Boleh, ke Polda boleh. yang baru Pak Asep nanti Iya. saya akan kasih juga. Ya biar ke depan diperhatikan lah pekerjaan Iya, anak iya. buahnya lah.
Iya, iya. Dan satu Penegakan hal- hukum tuh nggak boleh pakai kacamata kuda. Iya, iya. satu hal sih yang mengingatkan Ya. kembali, intinya mereka sudah mengundurkan diri pertanggal 1 April 2022. Jadi bukan kami yang mengambil alih, Mereka yang mengundurkan diri. mereka yang mengundurkan diri Pengelola atas itu. ketidakmampuannya mereka Iya, iya. melakukan pengelolaan. Itu sih. Nih bang, pengunduran diri. Ada buktinya semua. Ada buktinya semua. Videonya Oke. ada, semua itu ada. Ini anak perusahaan SCP. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai masalahnya Amin. dan ada jalan keluarnya. Ya, kalau perlu ya nggak usah sampai ke hukum-hukum, masalah hukum, ada kesadaran saja Betul. untuk menyelesaikan, ada itikat baik bersama. Cuman kalau enggak emang kalau sampai mana diselesaikan secara hukum ya boleh, dan kita minta pihak aparat penegak hukum bertindak profesional Profesional. dan sesuai dengan Koridornya. koridor. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.